Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali untuk membahas tentang materi hukum jaminan ya. Untuk hukum jaminan ini karena materinya banyak, saya jadikan dua pertemuan. Jadi pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Langsung saja untuk materi hukum jaminan, apa saja yang perlu kita pelajari. Langsung saja pada materi. Pengertian hukum jaminan. Dalam konteks KUH Perdata, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perjanjian jaminan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur dan memastikan tentang pelunasan utang. Khususnya pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa semua harta benda debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan untuk semua utang. Ini disebut jaminan umum atau jaminan kebendaan. Jadi bisa dipahami demi sedikit ya tentang konteks pengertian hukum jaminan. Selain jaminan umum, ada juga jaminan khusus yang diatur dalam KUH Perdata. Seperti contoh yaitu gadai dan hipotek. Gadai, pengertian dari gadai itu sendiri yaitu jaminan atas benda bergerak yang diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan atas utang. Dan yang kedua ada hipotek. Hipotek sendiri yaitu jaminan atas benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang didaftarkan di kantor pertanahan. Jadi kalau gadai bisa semacam emas, bisa sepeda motor. Kalau untuk hipotek itu jaminan gadai atau jaminan untuk benda yang tidak bergerak. Bisa dipahami seperti itu ya. Nah, perbedaan jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum berlaku untuk semua harta benda debitur dan tidak memerlukan perjanjian khusus. Jaminan khusus hanya berlaku untuk benda tertentu yang dijadikan jaminan dan memerlukan perjanjian khusus serta proses pendaftaran. Contohnya untuk hipotek. Jadi apabila ada hipotek juga harus didaftarkan di kantor pertanahan karena produknya itu adalah sebuah sertifikat hak milik atau hak pakai, banyaklah. Jaminan sering juga disebut sebagai kredit. Jadi agunan kredit ini adalah jaminan. Secara sifatnya, sifat perjanjian penjaminan adalah asesoir. Perjanjian pokoknya adalah pemberian kredit hutang, yang artinya sifat dari asesoir itu yang pertama mengakibatkan hukum yang pertama adanya tergantung pada perjanjian pokok, yang kedua hapusnya tergantung pada perjanjian pokok, yang ketiga jika perjanjian pokok batal maka ikut batal, yang keempat ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok, dan yang kelima jika perutangan pokok beralih karena cesi, adanya perubahan kreditur atau cesi subrogasi, maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus. Jadi akibat hukum dengan sifat asesoir itu mengakibatkan 5 ini ya.
Perlu juga kita tahu bentuk-bentuk lembaga jaminan itu apa saja. Yang pertama ada hak tanggungan, yang kedua ada hipotek, yang ketiga ada gadai, fidusia, dan yang kelima jaminan perorangan. Dari bentuk-bentuk jaminan ini, hukum diatur menurut klausul peraturan masing-masing. Misalkan hak tanggungan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, hipotek dalam pasal 314 KUH Dagang, diatur juga dalam UU Nomor 2 Tahun 92 tentang pelayaran beserta PP Nomor 24 Tahun 1985 bagi hipotek kapal. Bisa dibaca ya ini ya. Untuk gadai diatur dalam pasal 1150 sampai 1160 KUH Perdata. Untuk fidusia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia. Untuk jaminan perorangan sendiri diatur dalam pasal 1820 sampai 1850 KUH Perdata. Asas-asas dalam hukum jaminan, yang pertama adalah hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur, pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya. Yang kedua, hak jaminan merupakan hak asesorir terhadap perjanjian pokok. Asesorir maksudnya ini hukum jaminan biasanya ada di perjanjian tambahan. Yang ketiga, hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak jaminan, benda jaminan yang bukan harta pailit. Dan yang keempat, hak jaminan merupakan hak kebendaan, droit de suite. Terus yang kelima, kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Dan yang keenam, berlaku asas publikasi. Nah, untuk penggolongan lembaga jaminan bermacam-macam ya dari sudut pandangnya, dari cara terjadinya. Yang pertama, jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan jaminan yang lahir karena suatu perjanjian. Menurut lingkupnya, jaminan itu terbagi menjadi dua, ada jaminan umum dan jaminan khusus, seperti yang tadi kita bahas di awal. Selanjutnya, menurut sifatnya, jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan bersifat perorangan. Menurut objeknya, jaminan itu jaminan yang menguasai benda bergerak dan jaminan benda yang tak bergerak. Jadi menurut objeknya ada dua, ada benda bergerak dan benda tak bergerak. Secara kewenangan menguasainya, jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya. Selanjutnya, jaminan yang lahir karena undang-undang, contohnya ini adalah jaminan yang ditunjuk undang-undang tanpa adanya perjanjian para pihak. Contohnya dalam pasal 1131, 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren, kreditur yang kedudukannya sama berhak dan tak ada yang harus didahulukan dalam pemenuhan piutang. Jadi yang namanya kreditur konkuren ini adalah kreditur yang kedudukannya sama. Tidak ada yang didahulukan. Jadi ini masuk dalam macam-macam kreditur ya. Ada yang namanya kreditur selain konkuren, ada kreditur preferen. Sepertinya minggu lalu kita sudah bahas tentang hak istimewa,
kreditur konkuren, kreditur separatis. Ini kita mengingat kembali ya, apa itu kreditur preferan? Yaitu kreditur pemegang hak yang pemenuhannya harus didahulukan, yaitu pemegang hak privilege, pemegang gadai, dan pemegang hipotek dan hak tanggungan. Jadi, macam-macam untuk privilege umum ini dan khusus terbagi diatur dalam pasal 1134, 1149, 1139 KUH Perdata. Nah, untuk hak retensi, pengertian dari hak retensi sendiri itu adalah hak untuk menahan benda jaminan, termasuk hak jaminan yang ditentukan oleh undang-undang dan diatur dalam berbagai pasal. Antara lain terdapat dalam perjanjian sewa-menyewa, diatur dalam buku 3 KUH Perdata. Pada gadai, babysitter yang jujur diatur dalam buku 2 KUH Perdata, terus pada perjanjian pemberian kuasa diatur dalam buku 3 KUH Perdata, dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, ini hak-hak jaminan yang lahir dari perjanjian, contohnya adalah hak tanggungan, hak hipotek, hak gadai, fidusia, penanggungan, broktoch itu hak jaminan perorangan, perjanjian garansi, pertanggung menanggung, dan lain-lain. Selanjutnya, jaminan kebendaan. Apa itu jaminan kebendaan? Yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri, mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun. Jaminan ini selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan. Contohnya hak tanggungan, hak hipotek, hak gadai. Asas dalam jaminan kebendaan ini asas prioritas hak kebendaan yang lebih tua atau yang lebih dulu terjadi lebih diutamakan daripada hak kebendaan yang terjadi di kemudian hari atau di kemudian atau yang di belakang. Nah, untuk jaminan perorangan, pengertiannya yaitu jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu hanya dapat dipertahankan terhadap debitur, terhadap harta kekayaan debitur semuanya. Terus asasnya yaitu asas kesamaan diatur dalam pasal 1131, 1132 KUH Perdata, yaitu dengan tidak membedakan mana piutang yang lebih dahulu terjadi dan piutang yang terjadi kemudian. Semuanya mempunyai kedudukan yang sama, tidak mengindahkan urutan terjadinya, semua mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan debitur. Jadi ini maksudnya asas ini tidak membedakan terjadinya suatu utang piutang lebih dulu yang mana yang harus dilunasi. Misalkan si A meminjam ke si B itu pada bulan Januari, terus si C meminjam kepada si B pada bulan 4. Nah, untuk penagihannya itu mempunyai hak yang sama, tidak ada yang didahulukan, karena bukan termasuk dalam perjanjian jaminan khusus.
seperti yang diatur dalam undang-undang. Ini sisa sebentar lagi ya. Mungkin selanjutnya bisa kita bahas untuk pertemuan yang ke-7. Mungkin sisa 2 atau 3 slide lagi. Nah, ini. Jika terjadi tumbukan antara hak kebendaan dan hak perorangan, pada asasnya hak kebendaan lebih kuat daripada perorangan. Tidak peduli apakah hak kebendaan itu terjadi lebih dahulu atau lebih belakang dari hak perorangan. Dengan batasan, kecuali jika orang yang mempunyai hak kebendaan itu sendiri terikat oleh hak perorangan yang diadakannya. Nah, untuk pengikatan jaminan dibagi menjadi 2 untuk benda bergerak itu yang diatur dalam undang-undang ada gadai dan fidusia. Yaitu gadai diatur dalam pasal 1150 KUH Perdata. Untuk fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia. Untuk benda tidak bergerak, yaitu ada hak tanggungan dan hipotek. Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hipotek, tentang hak tanggungan, dan pasal tentang hipotek yaitu pasal 1162 KUH Perdata. Mungkin kita terakhir, ini untuk slide terakhir untuk pertemuan kali ini, kita membahas sedikit saja tentang hak tanggungan. Hak tanggungan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atau UUHT. Hak tanggungan sendiri secara pengertian besarnya yaitu adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau biasa disebut juga UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur. Apa masih? Kita lanjut dulu. Ya, sedikit lagi ini untuk ciri-ciri hak tanggungan. Ciri-ciri hak tanggungan yang pertama memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya. Droit de préférence yang dengan adanya HT memberikan kedudukan yang diutamakan, maksudnya dia melahirkan hak istimewa atau hak preferen, hak yang diistimewakan. Yang kedua, selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan siapapun objek itu berada. Jadi mengikuti bendanya berada. Droit de suite. Yang ketiga, memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang keempat, mudah dan pasti pelaksanaannya eksekusi. Baik,
Mungkin untuk pertemuan ke-6 kita cukupkan di sini saja. Tadi sudah membahas tentang pengertian hak jaminan, asas-asas jaminan. Hak jaminan ada dibagi menjadi berapa macam. Mungkin untuk ke belakangnya kita membahas lagi untuk lanjutan materi ini. Terima kasih atas waktunya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.